Dalam pembelajaran kali ini, anak-anak nanti diminta untuk menonton video tayangan secara utuh karena di dalam tayangan video ada kuis. Jawabannya ditulis di lembar kertas dan hasilnya difoto lalu dikirim melalui Google Form absensi ya, yang ada di deskripsi tayangan channel YouTube ini tentang apa itu menggambar model. Mulai dari pengertian, prinsip, alat dan bahan, serta cara atau tahapan dalam menggambar model. Pengertian menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar berupa objek 3 dimensi yang digambar atau direkam di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan kemiripan, ketepatan, dan bentuk maupun warna. Jika dideskripsikan secara sederhana, menggambar model adalah menggambar dengan melihat objek secara langsung untuk memperoleh hasil gambar yang semirip mungkin dengan objek yang digambar. Objek model yang digambar ada hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda yang ada di sekitar kita. Model merupakan objek gambar yang menjadi bahan inspirasi dalam kegiatan menggambar model. Prinsip menggambar model. Kaidah atau pedoman atau aturan baku yang harus diperhatikan saat menggambar model. Untuk mendapatkan hasil gambar yang baik dan benar, diperlukan penerapan prinsip-prinsip menggambar model yang terdiri dari komposisi. Komposisi adalah susunan tata letak atau merupakan cara mengatur susunan objek gambar yang digunakan sebagai model gambar, sehingga hasil gambar tampak menarik, harmonis, dan indah. Objek gambar antara objek gambar yang satu dengan objek gambar yang lain sehingga memiliki satu kesatuan bentuk yang harmonis. Perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, dari ketiga gambar A, B, C, mana gambar yang lebih nampak nyata? Gambar A? Bukan. Gambar B? Bukan. Gambar C. Gambar C nampak lebih nyata dikarenakan ada unsur perspektifnya, di mana gambar itu nampak 3 dimensi. Seperti halnya ini. Ada gambar tampak atas yang nampak hanya lingkaran saja. Gambar tampak samping itu nampak kotak saja. Ketika agak diserong 3/4, gambar itu lebih nampak nyata, yaitu dalam bentuk tabung. Komposisi sesuai namanya berasal dari kata kompos dengan kata dasar pose. Pose sering kita lakukan saat bergaya di depan kamera. Bahkan saat bergaya, tak jarang kita merubah posisi berulang-ulang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan tata letak atau posisi yang enak atau lebih nyata. Dalam hal ini kita memposisikan objek atau menata objek agar mendapatkan posisi atau tata letak yang menarik dan lebih nampak nyata. Dengan cara digeser, disusun, dengan tetap mempertimbangkan keselarasan dan kesatuan. Prinsip yang kedua yaitu proporsi. Proporsi adalah perbandingan ukuran dan bentuk objek antara bagian satu dengan bagian yang lain secara ideal dan harmonis. Menggambar dengan proporsi yang tepat akan menghasilkan hasil yang ideal dan enak dipandang. Namun jika gambar dibuat tanpa memperhatikan proporsi, maka akan terkesan janggal dan tidak nyaman dipandang. Perhatikan penjelasan dalam bentuk tayangan video berikut ini. Proporsi adalah perbandingan antara bidang satu dengan bidang yang lain. Suatu misal, kita buat gambar pohon ya.
Apa yang diperbandingkan yaitu antara ukuran daun dan ukuran batang. Ya, misalkan pohon. Kalau daunnya berhelai kecil, misalkan ukuran batangnya ya sekian, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, sesuai dengan ukuran daun. Contoh lagi, jika ukuran daunnya kecil-kecil, ini tanaman perdu misalkan, ukuran pohonnya juga besar, atau mungkin daunnya juga tidak terlalu besar-besar, atau mungkin tidak terlalu kecil. Menjadi tidak proporsional ketika ukuran batang atau ukuran pohon dengan ukuran daun itu tidak seimbang atau tidak sesuai, tidak harmonis. Misalkan ukuran daun, ukuran daun. Ini daunnya. Tapi batangnya terlalu tinggi. Nah, ini juga tidak proporsional. Ini batangnya terlalu tinggi begini. Atau mungkin batangnya terlalu besar misalkan. Padahal daunnya juga sudah kita buat daun besar-besar. Daunnya besar begini. Tapi batangnya pun juga terlalu besar. Besar dan pendek. Nah, ini kan juga tidak proporsional. Contoh lagi,
untuk kepala binatang misalkan. Ya. Nah, ini menjadi proporsional karena walaupun bentuknya tidak sempurna, tapi ukuran kepala, ukuran mata, ukuran mulut ini masih seimbang, masih nampak rasional. Ya, contoh lagi untuk kepala manusia. Mata dengan ukuran hidung dan ukuran mulut ini sebanding, artinya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, juga pas. Contoh lagi, bahan menggambar model. Alat dan bahan yang diperlukan dalam menggambar model sangat beragam, tergantung kemampuan dan keahlian masing-masing individu. Untuk menggunakan alat dan bahan menggambar tersebut sesuai dengan karakteristik gambarnya. Menggambar model dapat menggunakan media seperti pensil, arang, atau charcoal, pensil warna, krayon, cat air, pena, bahkan ballpoint dan spidol. Secara umum, terdapat beberapa macam alat dan bahan untuk menggambar model bagi pemula yang memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing, yaitu 1. Pensil. Pilihan pensil berukuran 2H. H itu menunjukkan keras, HB itu medium agak lunak, dan B sampai dengan 2B itu lunak. Gunakan peraut pensil untuk meruncing ujung pensil. Kita juga bisa menggunakan sepotong kecil kertas amplas untuk mempermudah mengatur keruncingan pensil sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pensil warna. Menggunakan pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengarsir atau memblok warna. Tekanan pada penggunaan pensil sangat mempengaruhi ketajaman warna. 3. Krayon. Bahan krayon terdiri atas 2 macam, yaitu bahan berbasis kapur dan bahan berbasis minyak atau lilin. Cat air. Cat air merupakan salah satu bahan menggambar yang menghasilkan kesan warna berbasis air. Cat air terdiri dari bentuk tube dan bentuk batangan. Bentuk tube menggunakan palet
dan dicampur dengan air. Sedangkan cat air yang berbentuk batangan dapat langsung digunakan tanpa mencampur dengan air. Alat yang tidak kalah penting yaitu penghapus. Anak-anak sering lupa bahwa penghapus merupakan alat yang utama bagian dalam menggambar. Sering kita terjadi kesalahan karena ketidaksiapan kita untuk mempersiapkan penghapus. Saat terjadi kesalahan, anak-anak sering menutup atau mungkin menghapus dengan ujung jari, semakin memperburuk atau semakin memperkotor permukaan kertas. Pilihlah penghapus yang lunak dan lentur untuk membersihkan garis-garis pensil tanpa merusak kertas. Langkah-langkah menggambar model. Sebelum menggambar, hendaknya dipersiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Kemudian, persiapkan objek yang akan digambar dengan memperhatikan prinsip-prinsip menggambar model. Aturlah sudut pandang, jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat agar dapat mengamati dengan lebih jelas. Biasakan menggambar di atas papan permukaan miring, bukan permukaan yang datar, karena permukaan datar mengakibatkan gambar yang dibuat tidak proporsional atau distorsi. Langkah kedua yaitu gunakan pensil 2H atau H, ya ini pensil yang keras, untuk membuat garis bantu. Jenis pensil keras ini sangat membantu dalam membuat sketsa gambar model karena menghasilkan garis yang cukup tipis. Dengan pensil 2H atau H, kita tidak terlalu terganggu dengan garis maupun coretan tebal. Asal saat menggoreskan tidak terlalu ditekan karena ujung pensilnya ini sudah terlalu keras. Jika kalian menekan terlalu keras, terlalu menekan ke kertas, maka kertas itu akan tergores atau permukaan menjadi luka. Kita juga tidak perlu membuang waktu untuk menghapus berulang-ulang coretan garis yang salah. Jadi ketika salah itu biarkan saja, nanti sambil menggoreskan yang kedua itu sambil memperbaiki bentuknya. Biasakan dalam membuat rancangan gambar awal dengan membuat proporsi, bentuk, dan gestur secara global menggunakan pensil 2H atau H. Apabila sudah sesuai dengan model yang digambar, lanjutkan dengan menggambar bagian yang lebih detail. Kemudian gambar diperjelas dengan pensil HB, B atau 2B, dan dapat juga menggunakan pensil warna, cat maupun spidol. Demikian penjelasan cara menggambar model. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian buka di channel-channel YouTube yang lain atau mungkin membuka referensi buku yang lain. Selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa cuci tangan, pakai masker saat bepergian, belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nyalakan lonceng subscribe-nya, klik like dan komen. Apabila dirasa perlu silahkan share. Semoga bermanfaat.